Nah, jadi PR kita sekarang adalah bagaimana kita menjadikan orang-orang menjadi orang yang dikehendaki Allah, sehingga Allah berkenan. Kalau saya berbicara Islam, maka saya harus merubah paradigma Islam yang dari Jabariyah full menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya apa? Jabariyah dan Qadariyah secara sama. Kalau nggak, Kang, Islam bahkan maju, Kang. Nggak akan maju. Percaya sama saya. Kumaha Allah, we. Setelah saya bisa, kenapa? Berarti ini bisa dong difotokopi kepada siapapun yang mau dan mengendaki. Tapi memang harus hafiz dulu kan? Hafiz itu kalau saya ya, itu kan artinya memelihara ya. Ya, surat 15 Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna surat 15 Al-Hijr ayat 9. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara Al-Quran. Nah, itu hafiz, memelihara itu hafiz. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Hafiz. Nah, hafiz ini memelihara. Memelihara itu ada 3. Memelihara bacaan. Pertama huruf. Huruf. Yang kedua bacaan. Yang ketiga pemahaman. Nah, jadi dulu waktu saya belajar mengenai ini, saya harus hatam dan tamat. Harus. Hatam ya? Hatam dan tamat. Jadi baca dan paham. Karena kalau enggak kan foldernya nggak pernah ada di dalam folder dong, file itu. Jadi file itu dimasukin, data itu masuk ke dalam folder. Nanti si folder itu yang akan keluar dengan sendirinya. Tapi apakah saya hafidz secara keseluruhan bacanya? Belum tentu. Tapi minimal saya udah hatam dan tamat. Dan nanti dengan sendirinya dia akan keluar. Oh, ayatnya ke sini, oh nyambungnya ini, oh maksudnya ini, ayatnya begini. Oh, nah tinggal sekarang punya nggak aplikasinya itu untuk supaya si ayat-ayat itu keluar. Kan teorinya penjelasan Quran itu begini. Di surat 24 An-Nur ayat 18, wa yubayyinu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Mudah-mudahan Adi Hidayat bisa nonton ini dan beliau akhirnya tergerak hatinya untuk membuat modul lagi. Oh, beliau membuat namanya At-Taisir. Dia bikin modul untuk, jadi santri-santri yang di sana tuh diajarin apa namanya, metode yang sama. Kita waktu lagi mau wisudanya kita nonton juga. Ya, bisa juga tuh mereka tuh. Ini gini di awal ini segini, ini rumusnya. Oh enggak, itu hafalannya berarti di pojok halaman itu atau pemahamannya? Oh, kurang paham. Maksud waktu di situ kita ngetesnya apa namanya dari dia ditanya misalnya, tapi emang sambil bermain sih. Kalau itu ada namanya teori Photoshop. Gimana foto? Jadi memorinya itu pakai Photoshop. Maka saya bisa tahu di halaman sekian pojok kanan pojok kiri, ketika saya ngomong begini, itu tergambarlah foto itu. Oh, itu ayat ini adanya di huruf sekian, halaman sekian, itu namanya jadi Photoshop. Ingat ya gitu, maksudnya ini posisinya nih. Posisinya. Tetapi kalau pemaknaan, yang beda. Ini korelasinya dengan ayat ini. Nah, ini kemudian karena itu ada hak prerogatif Allah yang tadi saya bilang, summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kami lah penjelasannya. Jadi yang menjelaskan ayat itu sebenarnya adalah Allah. Melalui mekanisme laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah menurunkan ayat-ayat lain yang menjelaskan. Jadi Adi Hidayat, Ustaz dia termasuk saya, bahwa saya suatu hal yang sudah dapat metodologi ini. Jadi beliau telah ditunjuk Allah, menurut saya dari secara pemahaman keilmuan saya, bahwa dia ditunjuk Allah untuk tahu ayat ini nanti nyambung ayat ini. Karena ini hak prerogatif Allah. Masya Allah. Jadi ya berarti belum memantaskan diri dong. Kenapa kita menjadi wakil dari lisan Allah gitu? Dapat izin untuk. Iya. Nggak mungkin orang yang ibaratnya nggak dekat sama Allah atau orang yang masih ya malu lah misalnya. Ibarat pasti kan menitipkan kata-kata yang agung di orang-orang yang dipilih. Gitu. Pertanyaannya kan kalimat mayasya. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha. Allah berturunkan ayat-ayat lain kepada orang yang dikehendaki, mayasa dikehendaki. Nah, jadi PR kita sekarang adalah bagaimana kita menjadikan orang-orang menjadi orang yang dikehendaki Allah, sehingga Allah berkenan. Memantaskan diri berarti ya. Nah, ini metodologi ini, itu yang disebut metodologi buat saya. Jadi saya bilang, kalau begitu caranya, bagaimana nih kita menjadi orang yang dikehendaki Allah? Sebelum saya coba ke orang lain, saya coba sama diri saya dulu dong. Kan masa teori kepada orang lain. Jadi kelinci percobaannya saya. Ketika saya melakukan apa yang dalam sistem itu, akhirnya jadi saya tahu, ayat ini nyambungnya ke ayat ini. Tapi menurut saya ada satu hal yang unik ya, bahwa konsep belajar yang selama ini samina wa atona. Samina wa atona itu contohnya di surat 2 Al-Baqarah 285. Kami dengar, kami patuh. Itu haruslah disandingkan
dengan ayat 17 Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma la sabil ilmun. Wala taqfu ma la sabil ilm. Inna syama wal basar wal fuada kullu ulaika anu masulan. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Jadi samina wa atona, kami dengar kami patuh adalah kami dengar yang berdasarkan ilmu. Jadi bukan kepada sosok orangnya. Jadi saya tipikal orang yang saya dengerin Adi Hidayat, Ustaz Adi Hidayat. Saya tipikal orang yang dengerin siapa Khalid Basalamah. Saya dengerin yang disampaikan oleh Gus Baha, Gus karena anak ini Baha aja namanya bahas baru. Atau saya juga belajar kepada apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Abdul Somad secara keilmuan gitu. Dan saya senang. Cuman ada hal yang harus kita pahami. Kalau saya contoh kecil ya, dulu kita pernah belajar begini kan. Ini Quran, kan disuruh gini kan? Gini kan? Gini kan? Kalau begini, ketika ditanya sama santri-santri, apa sih maksudnya? Ya kita cinta. Oh karena Al-Quran itu di atas kepala kita. Karena Al-Quran ada di hati. Itu jadi menjadi sebuah teori. Ketika sebuah ilmu tidak lagi disampaikan dengan lugas dan apa adanya. Padahal kan tujuannya, kalau kata kayak saya, guru saya, jaga lisanmu sama dengan Quran. Dan tidak mungkin lisanmu sama dengan Quran kalau Al-Qurannya tidak pernah ada dalam pikiranmu. Dan kamu tidak mungkin berkata tentang Quran kalau pikiranmu tidak ada Quran, dan kamu tidak mungkin memikirkan Quran kalau Qurannya tidak ada dalam. Nah ini simbolik ini akhirnya hilang. Karena ketakutan tadi bahwa ini begini. Lantas kalau memang kita menyampaikan, wah ini belum waktunya kan. Pertanyaannya selanjutnya, siapa yang akan menyampaikan ini? Karena saya pernah ditegur begitu. Ketika saya menyampaikan dalam logika simpel, Al-Quran ini kan ayat-ayat Al-Quran yang nyata. Di dalam mana nih? Di meja apa di lemari ini Al-Quran? Di handphone. Di handphone. Padahal sebenarnya Al-Quran artinya di dalam hati kan? Surat 29 Al-Ankabut 49. Bal huwa ayatun bayinatun fi sudur. Al-Quran adalah ayat yang nyata di dalam hati. Surat 29 49. Pertanyaannya, kalau ini Al-Quran masuk hati kita, caranya gimana? Masukin. Nggak bisa. Tapi Allah mengajarkan secara indah dan secara saintis banget ketika Al-Quran masuk ke dalam diri kita. Gimana? Nah, di surat 42 ayat 52 Asy-Syura. Allah bilang begini, aku rubah Al-Quran ini menjadi cahaya. Kalau dalam bentuk cahaya masuk ke kini bisa nggak? Bisa. Itu saintis banget nggak? Tapi orang nanya, gimana sekarang caranya Al-Quran berubah jadi cahaya? Padahal itu Al-Quran dari zaman dulu loh adanya. Dari zaman Rasulullah ada. Salam. Dan itu jelas banget aja. Allah rubah Al-Quran jadi cahaya. Itu teori loh. Tapi pernah nggak terfikir para ulama sekarang gimana nih Allah berkenan merubah Al-Quran jadi cahaya supaya dia bisa masuk ke dalam sudur seseorang? Karena kalau ketika dia berubah jadi cahaya kan sangat masuk ke hati kita, bisa kan? Contoh kita di ronsen kan masuk kan? Coba, itu yang buat saya langsung meringis. Gila loh, ini saintis banget loh. Ini saintis banget dari Allah, tapi kita umat Islam kemudian sampai sekarang pun gak ada yang ngomong satupun. Tidak ada satupun orang yang ngomong Al-Quran Allah rubah jadi cahaya kemudian masuk ke dalam sudur kita. Bagaimana cara merubah Al-Quran? Begini caranya. Sampai akhirnya bilang dalam hati saya, oh kalau gitu caranya kalau gak ada yang bikin, saya bikin nih penelitian itu dan saya harus membuktikan. Gimana tuh ide? Nah, lah harus terbukti dong, kalau enggak kan teori. Tapi paham dulu nggak ayat itu? Paham kan ya? Nah, paham. Bahwa Al-Quran dirubah jadi cahaya tuh. Dan paham juga bahwa segala hal yang bukan cuma Quran ya, Rasulullah SAW dan juga Allah juga diungkapkan sebagai cahaya juga di dalamnya. Di dalam Quran disebutkan juga sebagai cahaya. Tapi gimana caranya rubah jadi cahaya ini? Karena konsep cahaya dalam Quran itu berbeda dengan konsep cahaya manusia. Yang orang biasa sih? Orang. Are you sure? Ini saya juga tahunya dari profesor di Senaria. Tapi saya bukan profesor ya. Bukan. Nah, teman saya berpikir konsep cahayanya Allah berbeda dengan konsep cahayanya manusia. Are you sure? Mau kita hitung-hitungan nggak? Soalnya gini. Dengan kita bercanda ya, kita diskusi aja. Diskusi. Karena saya tipikal orang yang sangat menyukai sains, tapi saya juga sangat kagum dengan bagaimana Allah menjelaskan semua sains itu secara gamblang. Sekarang gini,
Oke, konsep cahayanya Allah berbeda dengan cahaya manusia. Saya boleh nanya satu hal. Di dalam konsep cahaya manusia, ada nggak panjang gelombang cahaya? Ada. Ada nggak kecepatan cahaya? Ada. Ada masih. Nabi Muhammad cerita kecepatan cahaya nggak? Rasulullah mencerita tentang kecepatan cahaya. Pada zaman itu loh. Buktinya mana? Saya bilang gini. Kita bicara santai ya. Saya paling senang kalau bicara bagaimana begitu akunnya Al-Quran dengan sains yang zaman sekarang gitu loh. Kita pakai yang ringan-ringan dulu. Kecepatan cahaya berbeda-beda kan? Okay. Kalau kita pakai prisma cahaya matahari ada Magicu Ibini. Pagi hari yang kita lihat warna merah, maka warna merah memiliki amplitudo paling panjang. Bahasa kerennya kecepatan cahaya merah lebih. Okay. Sementara ini ya penelitian sekarang. Makanya restoran pada pakainya warna merah, soalnya lebih gampang track. Eye catching. Orang eye tracking. Pertanyaan selanjutnya. Berarti cahaya memiliki kecepatan. Oke. Makhluk yang terbuat dari cahaya siapa? Malaikat. Oke. Malaikat ada kecepatannya nggak? Ada. Surat 35 Fatir ayat 1. Sayap malaikat ada 2, 3, 4. Berarti menunjukkan kecepatan. Oke. Jadi apa bedanya nih cahaya dengan cahaya yang kita lihat dengan cahaya Allah? Sama-sama punya kecepatan? Kecepatan cahaya zaman sekarang diukur dengan alat. Zaman dulu belum ada alat. Sekarang udah 300.000 km per detik. Nabi Muhammad berkata, kecepatan malaikat Jibril, sayap malaikat Jibril kalau disatukan bisa memeluk bumi. Sayap malaikat Jibril. Jadi menunjukkan untuk malaikat yang terbuat dari cahaya, khususnya malaikat Jibril, kecepatan malaikat Jibril itu bumi itu kayak kecil. Perhitungannya 300.000 km per detik. Kalau lingkar bumi aja 40.000, maka kurang lebih sekitar 7,5 kali lipat. 1 detiknya malaikat bisa berputar. Oke, teori lagi lain. Di surat 13 Arad ayat 11. Ada malaikat yang menjaga kita dari depan, dari belakang bergiliran. Depan ke belakang, belakang ke depan. Begitu kan? Kalau dalam bentuk cahaya, maka seperti aura nggak? Yang sekarang ditangkap dengan foto. Wow, foto aura. Jadi apa bedanya sekarang? Kecepatan. Atau jangan-jangan kita nggak memahami. Nah kayak gitu-gitu Kang. Sama seperti gini. Bagaimana sih konsep bagaimana Allah mengirim malaikat untuk mengatur segala urusan, misalnya di surat Al-Qadar kan, malaikat tawaruhu, malaikat dan ruh itu mengatur segala urusan kita. Bagaimana cara Allah membantu kita, malaikat mengatur kita? Coba pikirkan. Orang pikir, oh iya malaikat akan nolong kita, oh di pura ini rezekinya. Enggak. Pernah nggak kita belajar teori di dalam otak kita, bahwa di otak kita itu terjadi banyak neuron, dan di antara neuron itu ada neuron transmitter. Ada yang muterin ini kan? Neuron yang menghubungkan neuron dengan yang lain dan berupa cahaya kan? Itu namanya neuron transmitter. Dari cahaya kan? Jadi ketika seorang Thomas Alva Edison menemukan sesuatu, katakan yang Thomas Alva Edison ya, kalau tadi sempat dibantah, ini Archimedes. Ketika dia disuruh menghitung berat benih jenis, berat jenisnya air, dia masuk air, kemudian air tumpah. Eureka, aku tahu berapa berat jenis ini, sejumlah air yang tumpah. Kalimat Eureka inilah yang sebenarnya dalam bahasa Arabnya disebut Shadaqallahul Adzim. Ketika dia menemukan kebenaran dari sebuah firman Allah itu. Yang saya alami, saya bicara saya aja, ngapain orang lain. Kita pernah mendapatkan kalimat enlightenment nggak? Ya. Enlightenment kata dasarnya? Cahaya. Light. Cahaya. Jadi ketika kita mendapatkan sebenarnya ada sesuatu cahaya, oke? Coba lihat. Kayak kartun kalau lagi dapat ide, twing, lampu. That's right. Itu yang ada di dalam Al-Quran surat 65 ayat 2 yang selalu dibacakan oleh Ustaz Adidaya. Orang bertakwa akan selalu mendapatkan jalan keluar. Jalan keluar artinya dia dibantu Allah dong, melalui malaikat, melalui enlightenment. Harusnya umat Islam mampu memiliki enlightenment tadi sehingga dia bisa menciptakan banyak hal. Setuju? Ya. Caranya datang malaikatnya. Tapi masalahnya malaikatnya datang kalau yunazilul malaikata biruhi min amrihi ala man yashau min ibadi. Kalimat berikutnya, an andiru annahu la ilaha illa ana fatakun. Syaratnya apa malaikat datang memberikan kita enlightenment? Kalau Anda hanya menyembah Allah dan Anda menjadi orang bertakwa. That's it. Nggak percaya? Buktiin. Anda takwa, Anda akan dapat jalan keluar. Mekanisme gimana? Saya ajarin. Kalau nggak teori terus kan? Capek lah teori terus. Nah maksud saya,
Saya seneng kalau bicara gini dengan orang yang saya pingin ngobrol sih sama dia, tapi udah nggak bicara lagi yang yuk kita bicara sekarang. Anda kan suatu hal yang bagus nih. Bisa nggak kita bikin model ini? Oh saya sudah bikin. Coba saya lihat boleh nggak? Karena kan kita harus nggak mungkin satu orang berbicara, tapi kalau 2 orang kan bisa lebih baik. Supaya kita bisa menciptakan kader-kader yang lebih bagus. Karena yang saya harapkan adalah kedepannya terjadinya proses enlightenment tadi. Kecerdasan bukan artificial intelligence ya, tapi benar-benar intelijen daripada manusia. Ini lagi populer sekarang AI. Anda harus menjadi sesuatu. Gitu. Anda nggak bisa ngitung matematika dengan cepat seperti artificial intelligence, tapi Anda punya satu rasa apa? Ya, penemuan-penemuan itu. Anda yuk. Saya senang itu dulu. Jadi maksud saya intinya saya udah kerjasama sama KPK bikin pelatihan buat guru-guru ngaji. Itu sebenarnya bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai mujizat. Udah ada yang itu belum? Udah kita bikin. Udah ada yang apa namanya? Berhasil kemudian memiliki minimal ada teori apa gitu dari teorinya sih adik-adik kita. Gitu. Oh penemuannya ini ya. Proses ini, masih? Ya masih proses karena kan ini baru kita jalanin setahun ini ya kan. Jadi bagaimana sih Al-Quran itu menjadi mujizat, bagaimana Al-Quran itu memudahkan hidup kita, bagaimana sih nanti kita ketika ada masalah dapat solusi itu gimana sih, bagaimana sih mekanisme, karena kan kita harus sampai pada tingkatan itu gitu. Kalau saya, karena ayatnya ada, kayak tadi kan jelas banget. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitabu wala imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man yasha. Kamu sebelumnya tidak tahu apa itu Al-Quran, kamu tidak tahu apa itu sebenarnya iman, tapi Allah rubah Al-Quran jadi cahaya. Yang dengan cahaya itu kamu diberi petunjuk. Itu terlalu gamblang tuh bahasa itu. Dan itu nggak perlu pakai multitafsir. Itu ayat muhkamat, bukan mutasyabihat. Terlalu gampang baca sekalipun kita dengar. Bagi orang yang suka teknologi ya, kalau nggak mau, cahaya nanti, pikirannya kemana-mana. Tapi kalau untuk zaman sekarang kan, kayaknya ngeri loh kalau kita bisa bikin ini menjadi suatu kenyataan. Tesla aja mau putus lah. Saya seneng di situ gitu. Jadi ibaratnya gatal kalau bicara gitu. Yang saya dengar dari profesor itu juga bahwa dalam Quran itu cahaya bukan sesuatu yang terang aja kan. Gelombang pun masuk cahaya, listrik pun masuk cahaya. Jadi elektromagnetik sebenarnya. Semua yang pokoknya banyak penjabarannya itu yang kita ngerasa bahwa sebenarnya dengan penjelasan yang simpel, semua keperluan kita tuh udah ada sebenarnya. Cuma kita aja belum mampu untuk mengupas seperti bawang katanya satu persatu. Bahwa ya mungkin yang menemukan risiko bukan Faraday, maksudnya orang Muslim katanya gitu. Kalau kita paham, nah itu dia. Ini menarik nih. Tapi gini, ketika masuk ke dalam sebuah teori bahwa untuk bisa menemukan sesuatu atau juga mungkin mencari jalan keluarnya, kita harus dekat sama Allah. Nanti pasti akan disadarkan sama yang mungkin nggak berkeyakinan sama, tapi sukses aja loh begitu. Walaupun kita tahu ada pola yang beriman sukses, nggak beriman nggak sukses, tapi ada juga kok yang nggak beriman sukses, yang beriman juga nggak sukses juga ada gitu. Maksudnya itu pola-pola itu. Nah, bagaimana caranya bernarasi kembali? Ini ada kok yang non Muslim, tapi dia sukses. Ini ada kok yang nggak berakidah gitu misalnya, tapi dia selalu lancar-lancar aja gitu kan. Dia menemukan cahayanya versi dia gitu. Itu gimana caranya? Ya, kalau saya simpel ya, saya nggak pernah membicarakan bagaimana mereka karena itu bukan ranah saya. Tapi pertanyaan saya justru, kenapa Anda beriman karena nggak berhasil? Nah itu ya emang. Buat saya. Itu challenge yang. Nah, buat saya ya, lebih ke situ. Gitu loh. Kemudian kita mulai ngelakuin survei kecil gitu deh. Kan zaman sekarang kayaknya kalau survei itu selalu menjadi Tuhan. Gitu. Saya nanya, kenapa sih orang yang sudah beriman ya kita lihat ritual ibadahnya bagus, kalau standar ekonominya biasa banget. Mohon maaf jangan tersinggung. Saya nanya satu, nah, atau ke bapak ibu, saya mau nanya boleh nggak? Ini sering saya lakukan di pengajian. Kalau kita bersedekah, maka sedekah menjadi tabungan di akhirat gitu kan. Jadi menurut audien kita, pahala itu di dunia apa di akhirat? Banyak ya. Mayoritas umat Islam berkata pahala di akhirat. Nanti aja nggak bisa gitu. Okay. Sama nggak dengan Quran? Di dalam Al-Quran surat 3 Al-Imran 148,
Fa'atahumullah sawabad dunya wa husna sawabil akhirat. Allah memberikan balasan baik di dunia dan yang lebih baik di akhirat. Maka Allah memberikan pahala di dunia dan yang lebih baik di akhirat. Okay. Ketika kita berkata pahala di akhirat, maka kita terikat dengan hadis, jagalah lisanmu, lisanmu adalah doa. Dan yang lebih parah lagi, mindset umat Islam berpikir kalau saya beramal ini akan mendapat pahalanya nanti. Ketika dia berkata pahalanya nanti, maka dia dapatnya kapan? Nanti. Di surat 3145 Ali Imran, yang mau pahala dunia, ku kasih pahala dunia. Yang mau pahala akhirat, ku kasih dia pahala akhirat. Anda mau yang mana? Padahal Allah berikan kepada kita pahala di dunia dan pahala yang lebih baik di akhirat. Jadi, di dalam Al-Quran surat 51 ayat 23, fawarru bisamai wal ardi innahu lakum mitamanakum tantikum. Demi Tuhan langit dan bumi, maka sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hadisnya begitu, ketika kita berkata bahwa pahala di akhirat, maka dapatnya di mana? Di akhirat. Jadi kebanyakan umat Islam rajin sholat, rajin ibadah, tapi ingin pahalanya di akhirat. Yang salah sih. Salah ya. Loh, Allah menyuruh kita di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 201, Robana atina di dunia hasanah wafil akhirat. Dunia dulu disebutnya. Dunia dan akhirat. Karena kita lagi di dunia. Nah, Allah akan berikan kepada kita pahala di mana? Dunia. Dan akhirat. Nyambung nggak? Iya. Tapi kalau kita ngomong pahala di akhirat, nggak nyambung dengan ayat itu. Nah, doktrin ini dibikin zamannya Snok Origin. Makanya saya Hogronya. Dia bilang gini, lupakan dunia, kejar akhirat. Karena memang itu target dia supaya kita waktu itu mayoritas orang Islam yang susah ini asik ngejar akhirat, dunianya dia kuasai. Jadi orang yang laid back jadi ya, maksudnya jadi orang yang apa ya? Jadi Jabariyah. Terbelakang. Terlalu Jabariyah kan. Jabariyah itu Jabaro. Jadi kuma Allah, gimana Allah. Sementara teman-teman mereka itu kan bermain di Qadariyah. Semua atas usaha sendiri. Kita berpikir segala macam. Dulu Ibnu Sina tuh mau dibunuh sama orang-orang Islam. Makanya dia lari sampai ke Eropa. Karena dia berpikiran, kenapa dia sakit? Oh, Allah yang bikin dia sakit. Lah benar, Allah bikin sakit. Tapi kenapa? Itu dianggapnya udah melanggar aturan. Melanggar Allah, berani melawan Allah. Padahal dia lagi mencari penemuan. Makanya dikejar oleh kaum-kaum Jabariyah. Larilah ke sana. Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah di kita kebanyakan. Artinya kita tidak semuanya Jabariyah, kita tidak semuanya Qadariyah. Kita percaya ikhtiar, tapi tetap hasil Allah yang memutuskan. Kalau di sana enggak, Kang. Akang tahu yang membunuh Hasan, ya, anak cucu Rasulullah ngomongnya apa? Kalau bukan karena kehendak Allah, maka pedang ini tidak akan pernah bisa menepis kepalanya. Berdasarkan Al-Quran surat 37:96. Jadi kan semua perbuatan atas kehendak Allah kan. Iya. Jadi kalau saya berbuat salah, ya Allah ya itu kan Jabariyah. Itu Jabariyah asli, Kang. Padahal, punten ya Kang, di surat 4 An-Nisa 170, kamu iman, kamu nggak iman, kamu boleh milih. Jadi perbuatannya atas kehendak siapa? Dan diri sendiri lah. Allah kasih perangkat, aku izinkan. Tapi semua tetap amanah. Ini perbandingan antara Qadariyah dengan Jabariyah. Maka dulu Kang, kalau saya berbicara Islam, maka saya harus merubah paradigma Islam yang dari Jabariyah full menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya apa? Jabariyah dan Qadariyah secara kesamaan. Kalau nggak Kang, Islam bakal maju Kang. Nggak akan maju. Percaya sama saya. Kuma Allah. Ya, tapi that's it. Padahal itu nggak salah. Tapi itu nggak benar juga. Karena ada Jabariyah Qadariyah. Maka saya belajar kalau Islam ingin maju, Anda harus merubah paradigma berpikir dari Jabariyah menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Jabariyah dan Qadariyah bergabungan. Kalau nggak maju.